Pemirsa Muslim masa kini, Islam menyebutkan sesungguhnya pangkal penyakit kebanyakan bersumber dari makanan. Maka tak heran bila Rasulullah SAW memberi perhatian besar dalam masalah ini. Karena makanan yang sehat akan membuat tubuh sehat. Dalam Al-Quran, prinsip makanan sehat adalah tidak berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda, anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Rasulullah juga melarang hambanya untuk makan lagi sesudah kenyang. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum merasa lapar, dan bila kami makan, tidak pernah kekenyangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata, dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma. Dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. Sepertinya perut saya sudah mulai keroncongan nih, waktunya makan. Tapi sebelum makan, kita buat minuman sehatnya dulu. Di segmen ini, tadi kan aku udah bilang kalau kita akan bikin minuman. Minumannya tuh juga sebenarnya bukan sekadar minuman, tapi minuman yang sehat. Karena sebenarnya sehat itu nggak cuma bisa didapetin dari makanan, tapi minuman juga bisa. Contohnya adalah menggabungkan antara buah, sayuran, bahkan rempah, ya, dijadiin satu. Itu namanya apa kalau di sini? Kita sebut tropical green juice. Tropical green juice. Iya. Oke, bahan-bahannya apa aja? Sini ada pokcoy, terus ada lemon, okay. Pakai jahe juga, tapi nggak terlalu banyak, kita pakai 3 gram aja, sama ada nanas. Oke, jadi ini manisnya dapet, asam segernya dapet, hangat dari jahenya juga dapet, sehatnya pasti dapet gitu. Wah, oke. Ini aku kayak bisa dibantuin buat masuk-masukin, ya kan? Soalnya tadi kan pas di bakery aku nggak bisa bantuin apa-apa. Sekarang aku bantuin masukin apa dulu yang pertama? Nanas dulu, boleh. Berapa banyak? 5 keping. Oke. Abis masukin nanas, masukin apa? Pokcoy. Dua helai aja, kita cuma cari warna. Oke. Ini juga sehat, karena kan emang ini kan apa sih, sayuran hijau itu nggak mungkin yang sehat. Sama jahenya? Jahenya tuh yang mana? Ini? Iya. Oke. Jahe ini itu juga salah satu rempah yang sehat banget, karena dia selain menghangatkan tubuh, terus dia juga menjaga daya imun kita. Sebenarnya cara simpelnya kalau misalnya kita malas untuk bikin kayak gini, kalau khusus untuk lemon, tinggal campur aja air perasan jeruk lemon dengan air hangat atau dengan air dingin, minumnya setiap pagi. Itu sehat banget. Selain bisa membakar lemak, kemudian dia juga bisa menyehatkan tubuh, mengembalikan tenaga juga. Pokoknya banyak banget manfaat. Bayang di sini harusnya dijadiin satu jadi lebih kecil gitu. Maksudnya kayak gitu nggak sih? Boleh. Boleh langsung, boleh belakangan juga. Oh, maksudnya kita kan bisa blend dulu nih dia. Oh gitu. Iya. Ya, aku langsung jadi. Boleh, langsung juga. Dan sebenarnya kalau untuk sayuran hijaunya itu boleh diganti sama apapun sih. Kayak misalnya kalau ini kan pokcoy, bisa diganti sama kale. Terus misalnya kalau apa lagi Mbak? Cesim, kita bisa pakai. Apa tuh? Cesim bisa diganti juga. Oke. Jadi sebenarnya yang penting warnanya hijau ya. Iya. Tapi kalau misalnya nggak suka, ada mau tambahan wortel kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting dia masih ada sayur mayurnya. Terus udah tambah air, langsung kita blend. Ini benar-benar nggak pakai gula dan segala macam ya? Enggak. Wah, sehat ya. Alami banget. Dan langsung nomor 1. Iya. Aduh, gimana sih cara bukanya? Oh, masukin di sini aja. Gampang banget kan? Semua tinggal dicampur dan dihaluskan. Oke, ini proses terakhirnya sebenarnya tinggal disaring aja kan, karena ada serat-seratnya tuh. Kadang-kadang kalau misalnya diminum tanpa disaring sebenarnya boleh, cuma aku tadi requestnya aku mau disaring aja biar lebih enak minumnya. Ya udah, ini sambil nunggu saring nanti kan tinggal disediain aja. Aku bikinin kopi dong. Oh, boleh. Ya? Iya. Ya udah, yuk. Selain menu minuman sehat yang terbuat dari buah dan sayuran, di sini juga terdapat kopi yang jadi menu andalannya.
Wah, ternyata selain pintar meracik menu-minuman sehat, Desi juga pintar meracik kopi loh. Tadi saya mau dibikinin apa Mbak? Cappuccino. Cappuccino. Ya, Gimana caranya? bisa kita timbang dulu. Bisa Kita tuh udah sering banget nih sebenarnya. Bentar. lagi narik airnya. Oke. Bisa. Kita tuh udah biasa banget sebenarnya ngebahas tentang kopi. Cuma memang setiap tempat itu pasti punya taste yang berbeda-beda gitu. Iya, Tapi benar. yang paling penting adalah manfaat kopi itu memang selalu baik selama porsinya benar. Takarannya ini berapa? Kita pakai 18 gram. Oh, 18. Ya. Kenapa kopi itu sebenarnya harus selalu ditimbang? Yang tadi aku bilang, biar taste-nya itu sama gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita udah terbiasa dengan minum kopi di sini, ya yang kita tahu memang rasanya kayak gitu dan nggak pernah berubah. Dan kopi ini sebenarnya salah satu, tau nggak sih, salah satu minuman favorit para cendekiawan Islam zaman dulu, penyebaran Islam minum kopi. Kenapa? Karena mereka dengan minum kopi, mereka tuh kayak punya rasa semangat yang lebih. Karena dia biasa kalau minum kopi biasanya jadi kayak nggak ngantuk. Nah, mereka tuh juga kayak gitu. Makanya mereka kalau misalnya belajar, mereka akhirnya minum kopi biar nambah semangat. Oke, ini kan sebenarnya udah tinggal nyampurin susunya aja ya Mbak ya? Iya. Ya udah, kalau kayak gitu saya tungguin jusnya, susunya dan makanan yang tadi udah saya bikin di meja situ ya Mbak. Siap. Makasih Mbak Desi. Iya, sama-sama. Sekarang kita tambahkan susunya, tapi jangan terlalu banyak ya. Makanan siap, sekarang tinggal disantap. Alhamdulillah makanannya udah jadi semua. Ini udah tinggal dicobain aja. Saya mau cobain dulu, saya mau duluan dulu. Ini adalah tropical green juice sama Caesar saladnya. Saya mau cobain minumannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini walaupun tanpa gula, tapi tetap ada rasa manis dari nanasnya. Ternyata walaupun jahenya tadi kecil, rasanya lumayan ya. Tapi enak gitu, maksudnya cukup seimbang. Jadi ada rasa asamnya, ada rasa hangat dari jahenya, terus ada rasa manis dari nanasnya juga. Wah, dan yang bikin netralnya dari pak choy-nya. Nah, sekarang yang konon katanya best ini Caesar saladnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau makan. Ini pantas dibilang recommended karena emang rasanya beneran enak. Nggak bakal bilang enak dari cara buat yang sederhana, tapi menghasilkan taste yang cukup kerasa gitu, walaupun tanpa bahan-bahan yang banyak juga kan di dalamnya. Roti keringnya enak, chickennya enak. Kenapa jadi semuanya enak? Aduh, saya seneng deh kalau makan makanan sehat tapi tetap punya rasa. Jadi dimakannya tuh juga kayak kita nggak menikmati makanan sehat gitu, tapi emang makanan yang enak. Terus saya singkatkan sejenak dulu, karena ada satu roti yang tadi kita bikin selama 1,5 jam. Prosesnya panjang, pasti bikin penasaran. Tadi kan saya udah sempet nanya, kering gak sih hasilnya? Terus dibilangnya, enggak kok, nggak kering. Coba ya kita cek ya. Nah, tuh. Jadi sebenarnya tanpa ada telur di dalamnya, tapi dia tetap lembut juga. Saya cobain ya. Rasulullah juga berkata bahwa tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu,
yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dan alhamdulillah, hari ini saya sudah dicukupkan untuk mengonsumsi makanan sehat. Waktunya saya harus pamit nih. Jangan lupa untuk terus juga menyaksikan program Muslimah Sakini di waktu dan jam yang sama. Saya Rani pamit undur diri. Wassalamualaikum.